kalau alasannya ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya. Untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling nggak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup. Melo TV News, Jakarta, 29 Juni 2024. Pusat Data Nasional mengalami serangan siber besar-besaran dari kelompok hacker yang belum teridentifikasi. Dalam serangan ini, para pelaku berhasil mengakses dan mengunci sejumlah data penting milik pemerintah. Mereka meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah agar data tersebut dapat dikembalikan dan tidak disalahgunakan. Serangan ini diketahui terjadi pada malam hari tanggal 28 Juni 2024. Tim keamanan siber PDN mendeteksi adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada upaya peretasan skala besar. Meskipun berbagai upaya dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut, para hacker berhasil menembus sistem keamanan dan mengambil alih beberapa server yang berisi data sensitif. Setelah berhasil mengunci data, para pelaku mengirimkan pesan ke pihak pemerintah melalui saluran komunikasi yang terenkripsi. Dalam pesan tersebut, mereka menuntut tebusan sebesar 131 miliar rupiah yang harus dibayarkan dalam bentuk mata uang kripto Bitcoin. Jika tuntutan tidak dipenuhi dalam waktu 72 jam, para hacker mengancam akan merilis data-data sensitif tersebut ke publik. Pemerintah segera merespons serangan ini dengan mengadakan rapat darurat yang melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta pihak keamanan lainnya. Dalam rapat koordinasi ini ada beberapa hal dan yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan media. Pertama tentu kami dalam hal ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, karena kita ketahui bahwa kemarin itu terganggu masyarakat, terutama kaitannya dengan imigrasi ya. Tentu ini kita tidak inginkan, dan upaya-upaya ke sana sudah kita rumuskan, sudah kita diskusikan tadi, sehingga bisa diharapkan dengan cepat masalah ini, kejadian ini bisa diatasi dengan baik. Rekan-rekan yang saya hormati, BSSN telah tentunya begitu ada kejadian ketika itu, kita berkoordinasi dan pada tanggal 20 itu sendiri, tim siaga BSSN yang ada di Ragunan langsung kita berangkatkan ke Surabaya ya, untuk membantu teman-teman dari Keminfo maupun dari Telkom Sigma yang di mana mereka mengelola pusat data sementara. Ya, saya ulangi. Jadi data-data ini disimpan di pusat data sementara, sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan data center nasional, pusat data nasional yang sekarang masih belum selesai. Jadi karena kebutuhan untuk proses bisnis, proses jalannya pemerintahan, maka dibuatlah oleh Keminfo pusat data sementara yang ada di Jakarta maupun yang ada di Surabaya. Yang mengalami insiden ini adalah pusat data sementara yang berada di Surabaya. Kemudian insiden ini banyak pertanyaan, ini bentuk serangannya, insiden ini apa? Perlu kami ketahui, kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi memang ransomware ini kan dikembangkan terus. Jadi ini adalah yang terbaru yang setelah kita lihat dari sampel yang sudah dilakukan sementara oleh
forensik dari BSSN, tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat yang lain, dan ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain, dan sekaligus sebagai lesson learned untuk kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi. Jadi ini pentingnya. Jadi ini sedang berproses, tapi kita sudah mengetahui jenis serangan ini. Saat ini BSSN dan Keminfo dan Cybercrime Polri dan KSO Telkom Sigma Lintas Sartang masih terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat dengan segala keterbatasan evidence atau barang bukti, karena kondisinya barang bukti, evidence-nya itu terenkripsi, karena serangannya kan mengenkripsi data antara lain. Jadi ini juga menjadi pekerjaan kita untuk kita pecahkan. Kemudian kami laporkan kemajuan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh imigrasi ya, Ditjen Imigrasi. Senin pagi ini laporan terakhir dari imigrasi, layanan imigrasi yang terdampak sudah beroperasi dengan normal. Di antaranya layanan visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi TPI, layanan paspor, layanan visa on arrival, onboarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian. Ini sudah berjalan, walaupun tentunya nanti tetap akan dilaksanakan evaluasi-evaluasi berikutnya. Terkait dengan dugaan insiden pada INAPIS, Indonesia Automatic Fingerprint Identification System yang ada di Kepolisian Republik Indonesia. Saya kira ini juga teman-teman wartawan akan menanyakan. Jadi hasil koordinasi kita dengan kepolisian nanti boleh ditanyakan kepada mereka lebih lanjut, karena ini kan data ini kan ditemukannya di mana? Dasar sumber informasinya dari dark web kan. Dark web itu sama dengan pasar gelap. Jadi tentu kita cross check, kita konfirmasi dengan kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data, memang data lama. Itu sementara jawaban mereka. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa. Dan kita juga yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik. Sekali lagi memang banyak sekali data. Mungkin data-data lain masih ada namanya juga pasar gelap ya. Di pasar gelap banyak barang-barang. Apakah ini barangnya seseorang, tentu perlu dikonfirmasi. Dan ini sudah kita konfirmasi dengan kepolisian bahwa itu adalah data-data lama mereka yang diperjualbelikan di dark web. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, monggo silakan. Hingga saat ini, pemerintah masih berusaha melacak keberadaan para pelaku dan melakukan upaya pemulihan sistem serta pengamanan data. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada ancaman dari pelaku. Kami tidak akan memenuhi permintaan tebusan dari para penjahat siber. Saat ini, tim kami bekerja keras untuk memulihkan sistem dan memastikan keamanan data, ujarnya. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan masyarakat dan pemerhati keamanan siber. Data yang disimpan di PDN mencakup berbagai informasi penting yang dapat berdampak signifikan jika jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, serangan ini juga menunjukkan kerentanan sistem keamanan siber yang harus segera diperbaiki. Masyarakat dan berbagai kalangan memberikan berbagai tanggapan terkait serangan ini. Beberapa pihak mengkritik pemerintah atas lemahnya sistem keamanan siber, sementara yang lain mengimbau agar semua pihak tetap tenang dan memberikan dukungan kepada pemerintah dalam menangani masalah ini. Serangan terhadap pusat data nasional ini menjadi peringatan serius akan pentingnya penguatan sistem keamanan siber di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan keamanan data negara tetap terjaga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Melo TV agar kamu tidak ketinggalan konten-konten seru berikutnya.
aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tuned and stay mellow.